Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini lama-lama gak jauh beda dengan Donald Trump. Kemarin Presiden Amerika itu bilang, alasan mengapa angka positif COVID-19 di Amerika Serikat mencapai 1 juta orang itu karena negaranya melakukan tes jauh lebih baik dari negara-negara lain di dunia. Negara lain berada di belakang kami dalam tes, sehingga jumlah kasus mereka lebih sedikit. Nah, di Balai Kota Jakarta kemarin, Anies Baswedan bilang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membagikan 20 juta masker kain gratis untuk seluruh warga Jakarta. Pembagian akan dilakukan melalui kelurahan serta RT atau RW setempat. Kata dia, pembagian masker gratis ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI menanggulangi penyebaran wabah virus corona. Bagus sih apa yang dilakukan Pemprov DKI ini. Apalagi sejak 4 April silam hingga beberapa hari berturut-turut, dia sudah mewajibkan warganya untuk tetap tinggal di rumah. Jika terpaksa harus keluar rumah, maka wajib mengenakan masker. Saat itu, harga masker kain paling murah Rp5.000 hingga Rp15.000 per pieces. Dan warga Jakarta pun menunjukkan kepatuhan, terlebih lagi ketika 7 April Presiden Jokowi pun menekankan kembali hal yang sama. Tetapi, menggelontorkan dana puluhan miliar, bahkan bisa menyentuh 100 miliar rupiah jika harga per masker Rp5.000. Itu pun semoga tidak di markup untuk membagi 20 juta masker kepada warga DKI Jakarta yang jumlahnya 10 juta itu. Baru pada saat ini adalah langkah yang tepat. Iya, mari kita menyoroti keputusan Anies Baswedan ini dari sisi bagaimana ia menempatkan prioritas penggunaan anggaran. Jika 20 juta masker ini dia bagikan pada awal bulan April kemarin, mungkin tidak terlalu menjadi soal, karena memang masker adalah salah satu alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan warga pada saat itu. Para pendukungnya atau Anda yang mungkin mencoba untuk melihat dari sisi berbeda mungkin akan mengatakan, saat itu kan sedang krisis masker, jangankan 20 juta, mendapatkan 1 juta masker saja mungkin sulit sekali. Iya, jika demikian pernyataannya, mengapa sejak sebelum PSBB diberlakukan di Jakarta saja, pemandangan di jalanan, di pasar, di terminal, di stasiun, di mana saja mayoritas orang sudah mengenakan masker? Bahkan banyak selebgram atau artis dan beberapa komunitas yang membagikan ribuan masker. Jadi, janganlah cari-cari alasan mengapa program 20 juta masker ini tidak dikerjakan sejak awal bulan ini, bahkan sedari bulan Maret lalu. Penulis sebagai warga Jakarta justru melihat ada hal yang lain yang seharusnya menjadi prioritas dari pemerintah. Jika melihat kondisi masyarakat hari ini, banyak hal kok yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan dan timnya dengan dana puluhan hingga ratusan miliar itu. Sebagaimana slogannya tentang keberpihakan yang selalu dia dengung-dengungkan pada masa kampanye. Bukankah sekarang adalah saat yang tepat untuk dia lakukan dan tunjukkan itu? Ada sekian banyak warga miskin di DKI Jakarta yang saat ini sangat membutuhkan makan. Beras sekilo saja sudah sulit untuk mereka dapatkan, apalagi saat ini adalah bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi mayoritas warga DKI Jakarta akan merayakan Idul Fitri. Data persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47% atau sebesar 365.000 orang. Bagi mereka, uang senilai 250.000 pasti sangat bernilai dalam kondisi seperti ini, ketimbang menyediakan 20 juta masker, dengan asumsi per orang mendapatkan 2 masker, dan di dalamnya termasuk orang-orang yang mampu, bahkan penjual masker, produsen masker juga. Mengapa tidak mengalokasikan saja paket Idul Fitri untuk 365.000 warga miskin itu? Jika dari 365.000 orang itu dibagikan dalam kepala keluarga dengan asumsi satu kakak beranggotakan 4 orang, maka ada 91.250 kakak miskin yang layak diberikan paket itu. Nah, daripada 100 miliar anggaran untuk masker itu, jika dibagikan kepada jumlah kakak ini, per kakak akan mendapatkan Rp1.095.000. Dibulatkan menjadi 1,1 juta. Berarti kan banyak sekali jumlahnya begitu. Oh iya, penulis baru sadar
bahwa ternyata Gubernur Anies Baswedan tentu tidak akan sanggup melakukan semua di atas. Pembagian paket sembako untuk orang yang membutuhkan saja bisa nyasar ke keluarga mampu di Kelapa Gading. Padahal data yang dikantongi mestinya sudah valid. Apalagi kalau harus mendata kakak yang tinggal di bantaran kali, yang mungkin tidak punya KTP DKI Jakarta, dan mengawasi jumlah uang untuk bisa sampai ke tangan mereka yang berhak. Mustahil hal itu bisa dilakukan oleh Pemprov DKI. Bagaimana menurut Anda?